Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 13 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran narkoba jaringan Malaysia Indonesia. Kapolda Sumbar melaksanakan kunjungan kerja dan melantik 288 satkamling digital yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Polres Morowali Utara melakukan olah tempat kejadian perkara terkait peristiwa kebakaran menara skuban milik PT Sulawesi Nikel Cobalt di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industri Park. Pemirsa, Polres Morowali Utara melakukan olah tempat kejadian perkara terkait peristiwa kebakaran menara skubar milik PT Sulawesi Nikel Cobalt di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park yang terjadi pada Minggu pagi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 8:50 waktu Indonesia bagian tengah. Insiden bermula saat sejumlah pekerja melakukan pengelasan di bagian atas menara. Namun percikan api dari las jatuh mengenai tangki fiberglass yang berada di bawahnya hingga memicu kobaran api. Kebakaran yang terjadi di menara skubar yang berfungsi sebagai pembuangan gas asam, sejumlah pekerja pun sempat dilaporkan terjebak. Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain mengatakan saat ini Polres Morowali masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran pada fasilitas industri tersebut. Ia menyebut terdapat 2 korban luka bakar dalam insiden tersebut. Yang terjadi di kawasan ini, alhamdulillah kami sudah sekarang ini ada di TKP. Kita saksikan sendiri bahwa untuk api sudah tidak ada lagi, namun untuk korban memang ada 2 orang, 1 TKA dan 1 TKI. Luka bakar dan alhamdulillah masih dalam perawatan dalam kondisi baik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk para pekerja untuk lebih hati-hati lagi dalam melaksanakan konstruksi. Untuk proses penyelidikan tetap kami lakukan dari Polres Morowali, nanti kami akan... Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya. Kapolda Sumbar memimpin pelaksanaan penanaman jagung serentak kuartal 4, sekaligus meresmikan gedung Ketahanan Pangan Polri di Kota Solok, Sumatera Barat. Brigadir Breta Suci Stefani, personel Humas Polda Sumatera Barat akan memberikan informasi selengkapnya. Kuartal 4 dan peresmian Gedung Ketahanan Pangan Polri dalam mendukung swasembada pangan tahun 2025 di Kota Solok, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Andos Gatot Trisuryanta laksanakan penanaman jagung kuartal 4 di wilayah hukum Polres Solok Kota. Bersama pejabat utama Polda Sumatera Barat, penanaman ini dilaksanakan pada Selasa 8 Oktober 2025. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Solok Kota, AKBP Masud Ahmad, para PJU Polres Solok Kota, serta unsur Forkopimda Kota Solok, yang bersama-sama ikut melakukan penanaman sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah yang diawali dengan Zoom meeting serentak seluruh Indonesia. Pelaksanaan penanaman jagung di wilayah hukum Polres Solok Kota ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membentuk pemerintah mewujudkan kemandirian pangan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di lahan yang telah dipersiapkan oleh Polres Solok Kota sebagai bagian dari program berkelanjutan ketahanan pangan di Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Andos Gatot Trisuryanta menyampaikan
bahwa kegiatan merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh jajaran pemerintah dan aparat keamanan turut berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kita sudah bekerjasama dengan semua pihak. Tadi dideklarasi juga dari salah satunya Pak Wali Kota Solok Kota. Artinya kita akan mengoptimalkan baik itu pekarangan, hutan sosial, kemudian lahan-lahan termasuk yang tadi sawah tanda hujan. Kita akan mencoba nanti kerjasama semua pihak sehingga itu kita ada airnya, sehingga ini juga memberikan nilai tambah. Jadi tidak hanya ditanamin padi hanya satu sekali, tapi nanti itu ada sumber-sumber ada airnya, sehingga nanti bisa di 2 kali jagung, 1 kali padi. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Kebersamaan dan kekompakan antara jajaran Polda Sumatera Barat, Polres Solok Kota, serta Forkopimda Kota Solok dalam penanaman jagung kuartal 4 diharapkan menjadi langkah kelanjutan dalam mendukung program pemerintahan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di wilayah Sumatera Barat. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, Kapolda Sumbar melaksanakan kunjungan kerja dan melantik 288 Satkamling digital yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Brigadir Breta Suci Stefani, personel Humas Polda Sumatera Barat akan memberikan informasi selengkapnya. Barat melaksanakan kegiatan apel pengukuhan Satkamling digital Tanah Datar yang dilaksanakan di lapangan Cindomato, Batu Sangkar. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Andos Gartot Trisuryanta MSI CSFA melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tanah Datar pada Selasa 7 Oktober 2025. Agenda ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi, meningkatkan pembinaan personel, serta meninjau langsung pelaksanaan tugas dan pelayanan Polri di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Kedatangan Kapolda Sumatera Barat beserta rombongan disambut hangat oleh Kapolres Tanah Datar, AKBP Dr. Nur Ihsan Dwi Septianto, SH SIK MIK, beserta jajaran pejabat utama Polres, serta unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Datar. Dalam rangka kunjungan kerja Kapolda Sumatera Barat, juga memimpin apel besar dan pengukuhan 288 Satkamling digital Kabupaten Tanah Datar yang digelar di lapangan Cindomato, Batu Sangkar pada sore hari. Apel ini dihadiri oleh Kapolres Tanah Datar, Bupati Tanah Datar, Ketua DPRD, anggota Komisi 3, dan unsur Forkopimda, TNI Polri, dan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi terhadap sinergi seluruh pihak yang mendukung terwujudnya Satkamling digital sebagai inovasi keamanan lingkungan berbasis teknologi. Sebanyak 288 Satkamling digital resmi dikukuhkan dan diharapkan menjadi mitra aktif Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Tanah Datar. Kegiatan ini ditandai dengan pemasangan PIN, penandatanganan fakta integritas, serta pengesahan resmi oleh Kapolda Sumatera Barat. Artinya, dengan kesadaran masyarakat bagaimana menjaga lingkungannya, insya Allah pasti Tanah Datar akan aman. Karena garda terdepan, ujung tombaknya itu ada di Jorong. Jadi kalau masyarakat sampai tingkat bawah itu punya kesadaran yang tinggi untuk mengamankan wilayahnya, saya yakin. Jika nanti harus dievaluasi terus Pak Bupati, Pak Kapolres, dan semua berkepentingan dievaluasi bagaimana sehingga tetap terpelihara dengan baik, berkelanjutan, terjaga, ya. Bagaimana juga perlu diberikan reward juga kepada para Satkamling yang punya dedikasi bagus, perlu juga diberikan reward sehingga mereka tetap yang terbaik. Kemudian tetap diberikan pengetahuan kepolisian terkait dengan berikan juga informasi-informasi apa yang ada di Tanah Datar. Dan Pak Kapolres saya minta nanti dengan Babin Kapolres tolong disampaikan apa saja yang perlu dimitigasi sehingga para Satkamling ini betul-betul tahu apa yang ada, permasalahan apa yang ada di lingkungannya dan harus bagaimana cara menyelesaikannya. Sebagai penutup, Kapolda Sumatera Barat mengajak masyarakat untuk aktif dan kreatif mengelola Poskamling masing-masing. Bahkan, mendorong agar diadakannya perlombaan Satkamling guna meningkatkan partisipasi warga masyarakat.
Dari lapangan Cindomato, Batu Sangkar, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, Polres Kebumen mengungkap kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tirinya. Pelaku yang berinisial X diduga telah melakukan tindakan pencabulan secara berulang dalam kurun waktu yang panjang. Kasus ini terungkap setelah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPPA Polres Kebumen menerima laporan dari ibu kandung korban pada 23 Juli 2025 lalu. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Syamsuri melalui Wakapolres Kompol Faris Budiman dalam konferensi persnya pada Jumat 10 Oktober 2025 menjelaskan bahwa tersangka telah diamankan dan mengakui perbuatan asusila kepada anak tirinya. Kejadian terakhir diduga terjadi pada bulan Februari 2025 di ruang tamu rumahnya di Kecamatan Kuto Winangun. Berdasarkan keterangan korban, tindakan pencabulan telah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Modus pelaku untuk melampiaskan hawa nafsunya adalah memanfaatkan situasi ketika istri atau ibu korban tidak berada di rumah. Pelaku juga mengancam korban agar tidak melaporkan perbuatan asusila tersebut kepada siapapun. Untuk mengungkap kasus ini, Ibda Deni Yasin Abdillah, Kanit Idik 4 Satreskrim Polres Kebumen bersama tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan korban, serta melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban. 2 alat bukti telah dikumpulkan dan dinyatakan cukup untuk menahan tersangka. Sebagai barang bukti, pakaian korban serta hasil pemeriksaan psikologis diamankan Polres Kebumen. Tersangka X yang berprofesi sebagai buruh harian lepas diancam pidana maksimal. Yang dihadapi adalah 15 tahun penjara yang dapat ditambah sepertiganya karena pelaku merupakan orang tua atau pengasuh korban. Selama ini ada ancaman dari bapaknya, yaitu dengan baik dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata. Jadi salah satunya dengan awas kowe ngomong tak pateni, itu membuat trauma psikis bagi anak. Jadi nggak berani untuk melaporkan kepada siapapun. Jadi saya selalu sampaikan ke masyarakat, ke wilayah dan ke peserta Polres juga untuk korban harus berani berbicara, ayo speak, harus berani berbicara. Jadi dimohon kepada masyarakat, kalau ada korban-korban ini kita dukung untuk berani melaporkan diri, baik ke pihak Polres ataupun ke PPPA yang ada di Kabupaten Kebumen. Mungkin bisa. Dari Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.